Saudara dan saudari, Shalom. Apa kabar Anda saat ini? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tentu saja dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam pertemuan yang kedua, materi BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang kasih Allah dan evangelisasi diri. Dan di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang kasih Allah menggerakkan pertobatan. Nah, untuk menghemat waktu, saya tidak akan masuk lagi pada bagian pembukaan dan seterusnya, tetapi saya langsung pada pendalaman teks atau pendalaman materinya. Kalau Anda membaca teks yang sudah dibagikan kepada kita semua, ada lima pertanyaan inti yang menjadi bagian dari pendalaman teks pada pertemuan yang kedua ini. Dan itulah yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Baiklah, saya akan langsung masuk pada bagian yang pertama. Mengapa Yunus sangat gusar dan marah kepada Allah? Lihat ayat 1 dan ayat 2. Nah, saudara-saudara, kalau Anda perhatikan di pertemuan pertama kali lalu, Nabi Yunus itu melarikan diri, tetapi di bagian akhir pada akhirnya dia juga kembali kepada Allah, mematuhi perintah Allah, dan pada akhirnya dia ke Niniwe, lalu memberitakan pertobatan di negeri itu. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa Niniwe itu adalah kota yang besar, penduduknya kurang lebih 120.000 jiwa, kurang lebih 3 hari 3 malam lamanya dikelilingi, baru muat satu kali berkeliling. Dan Nabi Yunus diutus ke sana untuk memberitakan pertobatan. Nah, kalau Anda membaca kitab Nabi Yunus selanjutan dari pertemuan yang pertama, dikatakan di pasal 3 dikatakan bahwa Nabi Yunus mengultimatum mereka, memberikan waktu 40 hari untuk bertobat. Nah, kalau sampai waktu 40 hari dan tidak bertobat, maka kota itu akan dihancurkan oleh Allah. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata dari hasil pemberitaan pertobatan oleh Nabi Yunus itu, ternyata memang Niniwe itu segera berbalik dan menuju kepada Allah. Raja memerintahkan supaya bertobat dan menyembah Allah. Bahkan semua harus berpuasa, termasuk juga kambing, domba, lembu, dan seterusnya. Semua binatang ternak yang mereka miliki itu harus dipuasakan juga sebagai bentuk penyesalan, sebagai bentuk pertobatan mereka di hadapan Tuhan. Nah, melihat hal itu, maka Allah yang sudah merencanakan pemusnahan terhadap kota Niniwe, lalu kemudian menyesal dan membatalkan rencana memusnahkan kota Niniwe tersebut. Nah, hasil dari Allah membatalkan penghukuman kepada kota Niniwe ini juga yang kemudian membuat Nabi Yunus kembali marah, bahwa seharusnya memang negeri itu dilenyapkan karena mereka itu adalah bangsa yang tidak mengenal Allah dan kemudian bangsa yang sangat jahat, ya. Ini juga merupakan musuh terbesar bagi bangsa Israel. Nah, apabila dikaitkan dengan pertanyaan yang pertama, mengapa Nabi Yunus sangat gusar marah kepada Allah? Yaitu karena seperti yang saya ceritakan tadi, Allah membatalkan malapetaka yang hendak didatangkan ke orang-orang Niniwe karena mereka sudah bertobat. Allah berpikir bahwa mereka sudah memperlihatkan sikap pertobatan, maka semua yang direncanakan untuk malapetaka itu harus dibatalkan. Nah, bagi Nabi Yunus sendiri, seharusnya Allah bersikap adil dengan menghukum bangsa Niniwe. Menurut Nabi Yunus, karena mereka sudah jahat, maka seharusnya mereka dihukum dan bukan malah diampuni. Nah, saudara-saudara, mari kita tarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkinkah kita kadang-kadang seperti Nabi Yunus ini, yang bersungut-sungut ketika Allah berbuat baik kepada orang yang tidak kita sukai? Kadang-kadang kita merasa bahwa Allah itu tidak adil kepada kita dan terlalu baik kepada orang lain. Kelihatannya orang yang jahat itu baik-baik saja, sementara kita yang senantiasa menyembah Allah itu lebih sering mengalami
permasalahan-permasalahan. Namun saudara-saudara, sebetulnya inilah gambaran sikap kita hidup manusia, bahwa kadang-kadang kita itu cemburu, kadang-kadang kita iri akan apa yang dialami oleh orang lain, seperti apa yang ada di dalam pikiran Nabi Yunus. Menurut dia lurus saja, kalau mereka berdosa ya harus dihukum, bukannya malah diampuni. Tetapi dalam pemikiran Allah yang penuh kasih, mereka diberikan kesempatan, dan setelah bertobat mereka memang patut untuk diampuni dan dibatalkan hukuman atas mereka. Itulah inti dari poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Apa persis bentuk ungkapan kegusaran dan kemarahan Nabi Yunus kepada Allah? Dia lalu mengatakan, lebih baik saya mati saja daripada hidup seperti ini dan menyaksikan ketidakadilan Allah. Itu menurut pikiran Nabi Yunus. Nah, ini sebenarnya pemberontakan Nabi Yunus yang kedua. Pemberontakannya yang pertama adalah melarikan diri ke Tarsis. Tetapi Allah tetap mengikuti dia, dan dia kembali untuk menjalankan misi yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, persis ketika umat Niniwe ini menunjukkan pertobatan dan Allah mengampuni mereka, membebaskan mereka dari hukuman yang sudah direncanakan, muncul lagi rasa cemburu di dalam hati Nabi Yunus. Dan itulah sebenarnya yang membuat dia gusar. Apa yang dia lakukan? Oke, kalau begitu, sama seperti yang dulu katanya, ketika dia masih di negerinya juga dia tidak setuju dengan hal ini. Sekarang lebih baik saya mati saja. Seperti itu kata Nabi Yunus kepada Tuhan Allah. Daripada dia harus menyaksikan Tuhan Allah mengampuni bangsa Niniwe, lebih baik dia mati saja. Saudara-saudara, mungkin kadang-kadang juga kita seperti Nabi Yunus ini, protes kepada Allah. Apa bentuk protes kita? Kita lalu malas pergi ke gereja, malas berdoa. Itu dengan alasan bahwa ya, karena Allah lebih baik kepada orang jahat daripada kepada kita yang sering berdoa. Mungkin kita sering berpendapat seperti itu, dan mungkin juga kelakuan-kelakuan kita kadang-kadang lebih parah daripada Nabi Yunus. Jadi seperti itu, saudara-saudara. Nah, sekarang poin yang kedua. Dia, Nabi Yunus, menolak untuk berdamai dengan Tuhan yang mengasihi dan mengampuni orang berdosa. Cara Nabi Yunus melihat orang berdosa sangat bertolak belakang dengan cara Tuhan melihat orang berdosa. Menurut Nabi Yunus, sekali orang berdosa tetap harus dihukum, sedangkan menurut Tuhan, apabila orang bertobat maka dia wajib untuk diampuni dosanya. Saudara-saudara, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita juga seperti Nabi Yunus, menjustis atau mengadili orang. Bahwa sekali dia pembunuh, dia tetaplah saja pembunuh. Sekali dia pendosa, dia tetaplah pendosa dan patut untuk dihukum. Sekali dia pemabuk, dia tetaplah pemabuk dan tidak patut untuk dikasihani. Renungkanlah ini saudara-saudara dalam kehidupan sehari-hari, dan mari kita mengambil hikmah dari perjalanan Nabi Yunus ini. Sekarang mari kita masuk pada poin yang ketiga. Apa tanggapan Tuhan terhadap pilihan Yunus yang ingin mati saja daripada hidup? Anda tahu Allah itu adalah Maha Pengasih. Dia tidak menghukum Yunus. Dia tidak mengikuti maunya Yunus ketika Yunus memprotes dan mengatakan lebih baik saya mati saja. Dia justru bertanya, layakkah engkau marah atas hal itu? Itu sebenarnya menunjukkan bahwa Tuhan sedang menegur Yunus. Siapakah engkau ini sehingga engkau layak marah atas perbuatan kasih saya kepada bangsa Niniwe? Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita sedang tidak nyaman dengan Tuhan, ketika kita sedang memprotes dengan Tuhan, apakah Tuhan lalu menghukum kita? Saya kira tidak, tetapi justru Tuhan memberikan pilihan-pilihan kepada kita bagaimana seharusnya kita bersikap. Nah, di dalam pernyataan di poin yang pertama ini mengungkapkan secara implisit penolakan Allah atas permintaan Yunus. Jadi saudara-saudara, ketika Anda ngambek dengan Tuhan, sebenarnya Tuhan mengatakan jangan seperti itu. Nah, sekarang di poin yang kedua, Allah lebih menghendaki bertobatnya Nabi Yunus dan tidak mengikuti kebenaran menurut keyakinannya sendiri, tetapi mengikuti kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, ini juga membedakan antara cara pandang kita manusia dengan cara pandang Allah. Apa yang benar menurut cara pandang kita itu belum tentu benar menurut cara pandang Allah. Dan itulah juga sebabnya
Kadang-kadang kan kita berdoa, lalu sebenarnya yang kita harapkan adalah yang seperti ini, tetapi jawaban dari Allah itu justru lain. Mengapa demikian? Nah, itu karena cara kita memandang sesuatu itu berbeda dengan apa yang dilihat oleh Allah. Kita umumnya hanya melihat dari sisi kepentingan kita sendiri, sementara Allah itu melihat jauh lebih pada jangka panjang atas kehidupan kita. Nah, sekarang poin yang keempat. Apa tanda yang diberikan Allah untuk menyadarkan Nabi Yunus bahwa Allah adalah pengasih dan penyayang, mengampuni orang yang berdosa dan bertobat? Tanda yang pertama adalah dia mengampuni bangsa Niniwe. Kemudian Nabi Yunus protes lagi. Kalau dia tidur-tiduran dan dia mengatakan lebih baik mati saja. Tetapi karena dia duduk di pinggir kota itu terkena oleh terik matahari, maka pada suatu malam, Tuhan menumbuhkan pohon jarak yang setelah besok paginya dapat tumbuh dan melebihi dari kepala Nabi Yunus. Maka di bawah pohon itu Nabi Yunus dapat berlindung. Kemudian terlindung dari teriknya matahari. Nah, tindakan Allah menumbuhkan pohon ini membuat Nabi Yunus senang dan bersuka cita. Nah, apa pesan dari teks ini, bagian ini saudara-saudara? Ingatlah di dalam kehidupan kita bahwa kadang-kadang kita senang hanya ketika Allah memenuhi permintaan kita. Ketika keinginan kita sesuai dengan yang diberikan oleh Allah, maka kita senang. Buktinya seperti Nabi Yunus, dia bersuka cita ketika terlindungi dari panas matahari. Nah, lalu apa yang terjadi berikutnya? Ketika pohon jarak itu menjadi layu dan tidak dapat lagi menutupi kepalanya dan dia kembali mengalami terik matahari, maka dia kembali menjadi gusar. Dan itu juga mungkin mewakili sikap kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mendapat sesuatu yang menyenangkan, kita berteriak-teriak, memuji dan memuliakan Allah. Namun ketika kita mengalami hambatan, kita lalu bersungut-sungut dan bahkan mungkin berbalik dari Allah. Setidak-tidaknya, sikap Nabi Yunus ini mewakili sikap kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa peringatan bagi kita? Ingatlah, Allah itu senantiasa mengasihi manusia, sekalipun manusia itu penuh dengan noda dan dosa. Nah, kita sampai pada poin yang terakhir. Apa reaksi Nabi Yunus ketika pohon jarak menjadi layu karena digerogoti oleh sinar matahari yang menyengat, hingga dia reba dan tak berdaya? Sekarang apa reaksi Nabi Yunus? Yunus marah, pohon jarak itu layu dan digerogoti ulat. Akibatnya angin panas dan terik menyengat kembali dan membuat dia kepanasan. Nah, dia kembali reba dan tak berdaya. Dalam situasi inilah dia berontak lagi kepada Allah dan memilih lebih baik mati saja. Ini adalah bagian kedua pemberontakan Nabi Yunus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah? Menanggapi pemberontakan dan protes ini, Allah lagi-lagi menunjukkan betapa dia pengasih dan penyayang dalam sebuah pernyataan yang retoris. Apa yang dikatakan Allah kepada Yunus? Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 itu, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Nah, sebenarnya begini saudara-saudara, Allah mengatakan kepada Nabi Yunus begini, kamu Nabi Yunus, kamu tahu bahwa pohon jarak itu kamu marah gara-gara pohon itu mati, dan tak setitik pun ada jasamu di dalamnya, lalu kemudian mati dan kamu marah-marah. Bagaimana mungkin bangsa Niniwe yang cukup besar itu yang sudah aku ciptakan sebagai umatku, dan bagaimana mungkin aku tidak akan tergerak hati apabila mereka melakukan pertobatan. Ingatlah bahwa kamu juga adalah bagian dari manusia yang saya ciptakan sama seperti bangsa Niniwe itu. Jadi seperti itu kira-kira teguran Tuhan kepada Nabi Yunus. Lalu melalui pernyataan itu, kasih sayang Allah kepada orang-orang berdosa itu dinyatakan. Allah mengampuni orang pendosa, bertobat sekaligus berbelas kasih kepada mereka yang tidak sadar bahwa mereka berdosa sebab mereka adalah ciptaan. Nah, saudara-saudara, di dalam kedosaan kita sebagai umat manusia, ada dosa yang kita memang sadari dan memang ada dosa yang tidak kita sadari.
Ketika kita terlahir dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan, maka memang perbuatan dosa kita itu kita tidak tahu bahwa apakah perbuatan ini berkenan di hadapan Tuhan ataukah memang dosa. Dan Allah sangat mengerti mengenai keadaan tersebut. Sekalipun orang itu lahir dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tetapi ketika dia menunjukkan sikap yang baik, maka Allah pun berbelas kasih kepada umat yang seperti itu. Nah, semoga di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita yang nyata-nyata orang yang mengenal akan kasih Allah, kepada orang yang berdosa saja yang tidak mengenal Allah, Allah itu berbelas kasih ketika mereka bertobat. Apalagi kepada kita yang sering disebut sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Jadi sangat penting bagi saudara-saudara ketika kita berbuat dosa, sangat penting untuk melakukan pertobatan dan segeralah kembali ke jalan Tuhan. Baik saudara-saudara, demikian untuk pertemuan yang kedua ini. Semoga dapat membantu Anda sebagai fasilitator di dalam membawakan materi ini kepada para peserta yang hadir di wilayah Anda atau di lingkungan di mana Anda memandu pendalaman bulan Kitab Suci Nasional ini pada pertemuan yang kedua. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.